Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadir raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badhalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhillahil karim. Amma ba'd. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kepada kita bahwa target utama dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah untuk mencapai predikat ketakwaan. Walaupun kita melihat di berbagai riwayat yang ada, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang beramal, beribadah, menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, pahalanya tentu akan lebih besar jika dibandingkan dilakukan di hari-hari yang lain. Begitu juga tentang keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana bulan Ramadan merupakan bulan ampunan bagi hamba yang memiliki dosa, akan terkikislah dosa-dosanya ketika berada di bulan Ramadan itu. Namun tentunya jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu yang bersifat kecil mengabaikan sesuatu yang bersifat besar. Mengoleksi pahala sebanyak-banyaknya itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadi target utama. Begitu juga dengan menghapuskan dosa. Sebab apa? Ketika seorang hamba keluar dari bulan suci Ramadan, segala macam bentuk koleksi pahala yang pernah dia kumpulkan ketika berada di bulan Ramadan sangat mungkin akan gugur dan habis. Karena ada beberapa amalan yang memang dapat menggugurkan amal. Begitu juga ketika seseorang keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci tanpa dosa karena sudah dilebur ketika berada di bulan suci Ramadan, sangat mungkin sekali dia akan terkotori kembali. Tapi jika seandainya target utama dari melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan, yaitu ketakwaan dapat terrealisasi di dalam dirinya, maka dengan ketakwaan itu ia akan mampu menjaga semua koleksi pahala yang sudah ia dapatkan dan menjaga kebersihan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Pertanyaan yang paling mendasar, apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu? Takwa secara kebahasaan disebut oleh Al-Imam Ibnu Mandzur di dalam kitabnya Lisanul Arab. Maknanya adalah al-hadhr, yang berarti kehati-hatian. Sedangkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa makna takwa secara kebahasaan adalah ketika seseorang memasang atau meletakkan proteksi diri untuk menjaga dari sesuatu yang dia khawatirkan, maka ini disebut dengan ketakwaan secara kebahasaan. Kalau kita bawa kepada unsur agama, maka ketakwaan itu adalah ketika seseorang memproteksi dirinya dari melakukan sesuatu yang dapat membuat dia tergelincir pada kemaksiatan yang menghantarkannya pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia sudah memenuhi unsur ketakwaan secara bahasa. Analogi yang paling sederhana, ketika seorang wanita memilih mengenakan sunblock atau krim untuk melindungi kulitnya ketika ia keluar dari rumahnya, adalah bahagian dari ketakwaan. Begitu juga ketika pengendara sepeda motor memilih mengenakan helm untuk meminimalisir kemungkinan kalau seandainya dia terjatuh, maka akan meminimalisir juga dampak benturan yang ada di kepalanya. Maka ini disebut dengan ketakwaan secara kebahasaan. Namun ketakwaan secara istilah setidaknya diwakilkan oleh keterangan seorang ulama tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib, sebagaimana diriwayatkan oleh Sulaiman bin Atiq, termaktub di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra pada juz 2 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah, bahwasanya Thalaq bin Habib mengatakan, ittaquha bittaqwa. Ketika terjadi peristiwa fitnah pada masa itu, ia katakan, takutlah kalian terhadap fitnah tersebut dengan ketakwaan. Lalu orang bertanya kepadanya, apa makna ketakwaan itu? Wa mat taqwa, apa takwa itu? Lantas Thalaq bin Habib menjawab, at-taqwa an taf'ala bi ta'atillahi ala nurin min nurillah raja'a thawabillah. Wa taqwa tarku ma'asillah ala nurin minallah khaufa iqabillah. Takwa itu
adalah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala didasari oleh nur dari nurnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu ketika engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala dan karena rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan definisi Tholaq bin Habib ini, maka ketakwaan itu setidaknya memiliki dua aspek. Yang pertama ada dasar dan kemudian yang kedua ada motivasinya. Dasar ketakwaan itu adalah adanya pengetahuan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang memilih melakukan satu bentuk kebaikan didasari oleh hanya sebab logikanya saja. Ketika seseorang berderma misalnya dengan tujuan berdasarkan kepada persepsi banyak orang bahwa berderma adalah sebuah kebaikan, atau berdasarkan logika di dalam pikirannya bahwa derma itu adalah sebuah kebaikan, maka ini bukan ketakwaan. Ketakwaan itu ketika seseorang memilih berderma karena dia mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para ulama, lantas dia melakukan aktivitas derma, maka di saat itu dia sudah melakukan ketakwaan. Sebab perbuatan baik yang dia lakukan didasari pengetahuannya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang menahan dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Jika seandainya kemaksiatan yang dia hindari itu didasarkan oleh persepsi orang bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, kemudian dia memilih untuk meninggalkannya, maka ini bukan ketakwaan. Ketakwaan itu ketika ia meninggalkan perbuatan buruk itu karena informasi yang dia dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan buruk itu untuk dilakukan. Kemudian aspek yang kedua adalah motivasi. Ketika melakukan kebaikan, harapannya mendapatkan ridho Allah. Ketika menghindarkan dari kemaksiatan, karena ada rasa takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang memilih untuk tidak melakukan satu tindak kejahatan, hanya berorientasi pada takut ditangkap polisi, takut kena tangkap Satpol PP, takut nama menjadi buruk di pandangan orang lain, maka meninggalkan perbuatan buruk dengan tujuan-tujuan seperti ini bukan merupakan bahagian dari ketakwaan. Ketakwaan itu ketika kita memilih meninggalkan perbuatan buruk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasliyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk kita dapat mengukur apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak, melihat pada dua aspek ini. Kita memiliki pengetahuan yang cukup terkait informasi wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya para ulama yang mereka mendapati itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan dari kalam Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'an, dan juga ada dorongan kita melakukan satu bentuk perbuatan baik atau menahan diri dari melakukan satu bentuk perbuatan buruk karena ada rasa harap untuk mendapatkan ridho Allah dan ada rasa takut untuk menghindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas jalan apa yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ketakwaan ini? Jalannya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya adalah dengan cara berpuasa. Puasa secara kebahasaan maknanya adalah al-imsak. Imam An-Nawawi di dalam kitab Tahrirul Alfaz menyebutkan bahwasanya makna imsak itu adalah makna dari berpuasa itu as-siyam adalah imsaku makhsusin fi zamani makhsus min syakhsin makhsus, menahan dari sesuatu yang khusus pada waktu tertentu dan dilakukan oleh orang tertentu. Kalau kita buka misalnya di dalam kitab Taqriratus Sadidah, orang yang berpuasa bukan hanya sebatas menahan diri dari tidak melakukan aktivitas yang membatalkan ibadah puasa, tapi juga menahan diri dari melakukan aktivitas yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang diistilahkan untuk yang membatalkan puasa adalah al-mubtilat, dan untuk yang membatalkan pahala puasa adalah al-muhbitat. Jadi untuk melatih diri menjadi orang yang bertakwa itu adalah pengendalian diri kita untuk dapat menjaga diri dari hal-hal yang bukan hanya sekedar membatalkan pahala puasa, tapi juga membatalkan puasa itu sendiri. Mungkin demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan energi ke dalam diri kita untuk dapat menahan diri dari sesuatu yang dapat melunturkan ketakwaan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita pun menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.